Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Izzaduddin Novalil Utma dengan NIM 1860402223202 akan mempresentasikan studi kasus dengan tema ekonomi pembangunan keberlanjutan dengan judul sampah makanan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia termasuk Indonesia. Apa itu sampah makanan? Sampah makanan ini definisinya kalau menurut The Environment Protection Agency adalah jenis makanan yang harusnya masuk ke perut tapi malah masuk ke tempat pembuangan sampah. Dari data tersebut dijelaskan 41,69% merupakan sisa makanan. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 hasil input dari 202 kabupaten kota se-Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut 65,71% atau sekitar 13,9 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya 34,29% atau sekitar 7,2 ton belum terkelola dengan baik. Dari jumlah tersebut 41,69% sampah di dalam negeri berasal dari sisa makanan. Efek sampah makanan antara lain yang pertama krisis pangan. Dampak yang paling mengkhawatirkan dari sampah makanan yaitu ancaman kelangkaan atau krisis pangan karena tingginya sumber yang tidak diproduksi dan dimanfaatkan semestinya. Selain itu, membuang sisa makanan sama artinya membuat sumber daya yang digunakan selama proses produksi makanan tersebut sia-sia, sehingga mengantarkan manusia secara langsung atau tidak pada kondisi kelangkaan pangan. Kedua adalah pemanasan global. Sisa makanan yang menumpuk dalam jumlah besar akan menghasilkan gas metana yang dapat membentuk gas rumah kaca yang menjadi salah satu pemicu pemanasan global. Limbah air lindi. Selain gas metana, sampah makanan juga dapat menghasilkan limbah air lindi yang bisa mencemari tanah dan air. Mengatasi sampah makanan adalah dengan cara membeli makanan sesuai kebutuhan. Salah satu penyebab utama dari sampah makanan ini karena kita mengonsumsi makanan yang berlebih sehingga tidak habis dan terbuang menjadi sampah. Kebiasaan buruk ini harus mulai diubah dengan membeli makanan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, menerapkan konsep 6R. Yaitu reuse, reduce, recycle, dan rethinking perlu diterapkan masyarakat dalam mencegah sampah makanannya pada reduce atau mulai mengurangkan sisa makanan. Ketiga, persiapan makanan merupakan tips selanjutnya dalam mengurangi sampah makanan dengan menyiapkan kebutuhan makanan mulai dari harian, mingguan ataupun bulanan. Makanan tidak ada yang tersisa dan terbuang menjadi sampah. Keempat adalah mengompos. Sisa makanan merupakan salah satu langkah yang efektif daripada membuang sisa makanan tersebut menjadi sampah. Kita bisa memilah makanan untuk dijadikan kompos. Pendapat saya, makanan dapat mengakibatkan emisi gas rumah kaca, terutama gas metana. Metana merupakan salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap efek rumah kaca dan pemanasan global. Proses pembusukan sampah makanan, terutama di tempat pemrosesan akhir, menghasilkan gas metana yang dapat merusak lapisan ozon bumi. Selain gas metana, pembakaran sampah juga dapat menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2, N2O, OX, dan NH3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.